Indonesia umumnya tidak terlalu ambil pusing terhadap konsep Melayu Malaysia yang aneh. Semua suku disebut Melayu asalkan beragama Islam. Ideologi Islam di ujung Medini pun ganjil, karena Malaysia juga punya kasino, tempat perjudian yang besar. Yang menjadi persoalan adalah, jika konsep Melayu yang paling aneh di dunia itu, kemudian disebarkan ke Indonesia. Profesor Malaysia tampak bernafsu ingin memelayukan Indonesia, seperti yang sering dilakukan oleh Awang Sarian. Sikap Sarian, yang mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu pun, tak bisa dilepaskan dari mimpi ingin memelayukan Nusantara. Padahal, ia sendiri bukan Melayu asli, tapi Melayu palsu. Awang Sarian adalah keturunan Jawa. Sikap seperti itulah yang bikin malu gadis keturunan Indonesia di Malaysia berikut ini. Aku isin tenan karo kelakuane Mbah Sarijan. Wong Jawa wis lali Jawane. Malah ngaku-ngaku dadi wong Melayu neng Malaysia. Malah nyebarke pengartan Melayu sing orang bener neng tlatah Nuswantara. Aku malu dengan kelakuan kakek Sarijan. Orang Jawa sudah lupa Jawanya. Ia mengaku sebagai orang Melayu di Malaysia. Malah pula menyebarkan konsep Melayu keliru itu ke Nusantara. Aku isin tenan, Mbah Sarijan. Aku yo urip neng Malaysia. Neng kene yo ngaku dadi wong Melayu. Nanging, aku ora wani ngaku Melayu, nek ngomong karo dulurku neng Jawa, opo Indonesia. Isin tenan. Jawa yo Jawa. Indonesia yo Indonesia, ojo dadi Melayu. Isin, Mbah Sarijan. Ngisin isine tenan. Saya juga tinggal di Malaysia. Di sini aku juga mengaku sebagai Melayu. Tapi saya tidak berani mengaku sebagai orang Melayu saat berbicara dengan saudara kita di Jawa atau Indonesia. Malu sekali. Kalau mengaku Melayu pada mereka. Jawa ya Jawa, Indonesia ya Indonesia. Jangan jadi Melayu. Malulah kakek Sarijan. Ucapan gadis tadi tentu saja hanya ilustrasi. Tapi hal seperti itu bukan tidak mungkin terjadi. Biar tidak malu menjadi Melayu, ada pula kemungkinan lain, yakni berusaha menutup-nutupi bahwa mereka keturunan suku-suku di Indonesia. Cara lain lagi, yakni berusaha mengamburkan bahwa suku-suku yang hebat di Malaysia umumnya berasal dari Indonesia. Malaysia memang sering melakukan propaganda yang aneh. Sebelum membahas lebih lanjut, kita simak cara pikir mereka seperti dalam video berikut. Pada hemat saya, soal pangkal atau pokoknya ialah konsep Melayu. Itu bukan sekadar dapat dikaitkan dengan etnik. Benarlah, Melayu itu ada kaitan dengan etnik. Ya. Tetapi di peringkat lebih tinggi, Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata. Konsep ketamadunan. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua bernaung di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Jadi siapa saja seperti kata Usman Awang, itu Jawa itu Melayu, Bugis Melayu, Banjar Melayu, semua Melayu. Jadi konsep Melayu jangan dikaitkan dengan etnik yang sempit. Yang juga dapat menjelaskan bahawa apabila orang Melayu berpindah dari satu tempat ke satu tempat, itu bukan soal pendatang. Betul. Ini kita nak menegaskan, mereka hanya berpindah dari kampung ke kampung. Dari Sumatera sebagai contoh, dari Pulau Jawa, dari Temasek ke Melaka. Itu hanya perpindahan kampung. Jadi tak sama dengan kedatangan orang lain di luar Melayu. Begitulah cara mereka mengamburkan asal-usul suku-suku terkenal di Malaysia. Semua orang tahu, suku Bugis, Minang, Melayu, Aceh, Banjar, dan sebagainya berasal dari Indonesia. Asal-muasal mereka dari wilayah Indonesia. Jadi mereka sebetulnya diaspora dari suku-suku di Indonesia. Benar, saat itu Indonesia belum wujud. Tapi, kalaupun mereka itu kurang suka pada Indonesia, setidaknya tetap menghargai asal-usul suku mereka. Misalnya, kenapa orang Bugis di Malaysia terkesan kurang menghargai leluhur mereka di Sulawesi? Mengapa keturunan Jawa seperti Awang Sarian kurang menghormati leluhur mereka di tanah Jawa?
Mereka bahkan terkesan tidak menganggap dirinya sebagai diaspora suku-suku di Indonesia. Bagi kami, sebetulnya mereka adalah diaspora nenek moyang bangsa Indonesia, sama seperti diaspora kita di Madagaskar, Afrika Selatan, Sri Lanka, Suriname, atau Kaledonia Baru. Dan dibandingkan dengan semua diaspora itu, diaspora nenek moyang Indonesia di Malaysia terkesan paling aneh, bahkan paling sombong. Mereka seperti durhaka pada leluhurnya sendiri. Mereka terkadang malah menganggap dirinya sebagai penguasa Nusantara. Video berikut ini adalah contoh diaspora Indonesia di Kaledonia Baru. Kaledonia Baru, seperti yang telah kita ketahui bersama, letaknya kurang lebih sekitar 1.200 km dari pantai timur Australia, ya, dan kira-kira 1.800 km dari New Zealand. Beberapa etnis di sini, yang paling besar adalah etnis Kanak, ini orang Indonesia, ya, seperti ini orang-orangnya, ya, satu ras sama orang-orang Papua. Yang ini ada orang Jawa, orang Vietnam, orang Tahiti, dan lain-lain, ya. Ada sekitar 34,4%, orang Jawanya sendiri hanya 1,4%. Ya, tidak lebih dari 4.000 sekarang yang mengaku. Ini orang Jawa yang ada di sana, ya. Sekarang udah sampai generasi 8, kira-kira, ya, tentunya. Kalau kita perhatikan, ya, orang-orang Jawa di sana di Kaledonia Baru sudah adaptasi secara sama lingkungan, ya. Ya, mereka secara cenderung lebih besar, rata-rata lebih besar daripada kita, orang Jawa di sini. Dan juga lihat wajahnya, guys. Ya, bahasa hibrid. Hibridnya bagaimana? Yakni hibrid dengan percampuran dengan bahasa Prancis. Jadi bahasa Jawanya itu tercampur dengan bahasa Prancis. Itu menjadi ciri utama yang membuat bahasa Jawa menjadi bahasa yang khas. Ya, hibriditas bahasa Jawa Prancis ini hanya bisa ditemui pada bahasa Jawa Kaledonia Baru. Namanya jenenge Marto Dinomo. Londone nulisnya Marto Dinamo. Digawe gampang karo Londone. Ya, Marto itu artinya palu, Dinamo ya dinamo. Ya, jadi dibuat. Dulu waktu ibuku melahirkanku, seorang petugas di klinik memintanya untuk mengisi nama depan dan nama keluarga bayi yang baru saja dilahirkan untuk keperluan registrasi akta kelahiran. Ibuku berpikir panjang untuk menemukan nama depan Perancis yang mengandung nama. Oleh karena tidak tahu makna nama-nama depan Perancis, ia secara spontan mengkopi nama depan dokter yang membantu persalinan. Namanya adalah Jean-Claude. Jadi Jean-Claude diambil untuk menamai bayinya itu. Ia berharap agar anaknya kelak menjadi anak yang berguna seperti dokter penyandang nama itu. Ya, dia ya nuruti sing wong tua-tua mbiyen ya saiki ngomongi ya Jawa nguku, tapi sing arep ngomong Jawa belajar bahasa Indonesia bisa lunga nang tempat Konsulat Jenderal Indonesia Republik Indonesia nang Numea, bisa belajar bahasa Indonesia. Terus saiki nang nganu Wisma Indonesia nang Bapak Subiantoro wis ngerti wis teko nang nggonku bahasa ya saiki sampean dina Rebo sore bisa belajar ngomong Jawa. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.